Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Ferry. Seperti biasa, hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran matematika. Materi kita hari ini adalah kita akan lebih belajar bagaimana caranya memahami lebih dalam terkait dengan materi relasi dan fungsi. Untuk itu, Pak harapkan kalian menonton video ini. Ya, karena Pak yakin dengan kalian menonton video pembelajaran yang Pak buat ini, kalian akan bisa bagaimana caranya terkait dengan mengerjakan soal-soal relasi dan fungsi seperti itu. Ya. Jadi pembelajaran hari ini bagi yang belum melakukan absensi, silahkan lakukan absensi terlebih dahulu. Ya. Buka Google Classroom-nya, cari link absensinya, lalu lakukan absensi di sana. Ya, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Terus boleh juga kalian like dan share video ini supaya teman-teman kalian yang lain yang sekelas dengan kalian atau yang seangkatan sama kalian bisa menonton video ini seperti itu. Ya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa supaya proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Ya, check this out. Oke, ini dia yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan bagaimana caranya memahami lebih dalam ya materi relasi dan fungsi. Pak sudah buatkan 11 soal ya, Nana ya. Silahkan dilihat baik-baik. Pak akan bagikan bagaimana caranya mengerjakan seperti itu. Nomor 1. Dari diagram panah berikut yang termasuk fungsi adalah ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Oke. Nomor 2. Diketahui himpunan P adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 2 dan X kurang dari 7. X elemen bilangan asli. Dan himpunan Q adalah X sedemikian sehingga X ini Y maksudnya ya. Sehingga Y lebih dari atau sama dengan 2 dan Y kurang dari 7. Y elemen bilangan 5. Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan Q ke P adalah soal nomor 3. Ring dari himpunan pasangan berurutan Senin, matematika, Selasa, IPA, Rabu, IPS, Kamis, bahasa Indonesia adalah nomor 4. Fungsi F ditentukan oleh Fx sama dengan 2 min 7x. Jika domain fungsi min 3, min 2, min 1, 0, 1, maka daerah hasil fungsi tersebut adalah ini nomor 4 ya. Sekarang soal nomor 5. Fungsi F dinyatakan dengan rumus, fungsi G maksudnya ya. Fungsi G dinyatakan dengan rumus Gx sama dengan Ax tambah B. Jika diketahui G2 sama dengan 3 dan G min 3 sama dengan 13, maka nilai dari G-2 adalah nomor 6. Diketahui himpunan A adalah himpunan nama-nama hari dan B himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat adalah soal nomor 7. Suatu fungsi mempunyai rumus Fx sama dengan 3x min 5. Nilai dari F4 adalah nomor 8. Fungsi F dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan Ax tambah B. Jika F min 6 sama dengan 32 dan F4 sama dengan min 8, maka bentuk fungsi F adalah nomor 9. Fungsi F dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan Ax tambah B. Jika F3 sama dengan min 13 dan F min 2 sama dengan 17, maka nilai A dan B berturut-turut adalah nomor 10. Pada
pemetaan G memetakan X ke X min 3, nilai dari G0 adalah, oke, nomor 11 nanti di belakang ya. Jadi kita akan bahas secara dulu. Perhatikan baik-baik, kita akan mulai dari nomor 1. Oke, di nomor 1 tadi kalian disuruh menentukan yang mana fungsi, yang mana yang bukan, yang mana fungsi ya, yang mana yang bukan fungsi. Oke, jadi kita akan coba cari sekarang. Kita bahas satu-satu ya, terkait dengan yang nomor 1. Nah, ini nomor 1. Nomor 1 ini fungsi atau bukan? Ya, jadi kalian harus ingat fungsi itu apa definisinya. Fungsi adalah, kemarin itu adalah suatu relasi khusus di mana setiap anggota himpunan A ya mempunyai tepat satu pasangan di B. Itu definisi fungsi. Ya anak-anak ya. Jadi apa simpelnya Pak Guru bilang ya, fungsi itu yang pertama tidak boleh jomblo, yang kedua tidak boleh selingkuh, seperti itu kan. Ya. Jadi nomor 1 ini dia ini fungsi atau bukan? Maka kalian lihat di sini. Ya, apakah setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di B? 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 pasangannya B, 4 pasangannya D. Ya, jadi yang 1 ini merupakan sebuah fungsi. Ya, kenapa? Karena setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi semua mempunyai satu pasangan seperti itu ya. Tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh, seperti itu. Oke, ini yang nomor 2. Yang nomor 2 ini apakah dia fungsi atau bukan? Kalian lihat ya. 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 pasangannya D, 4-nya tidak punya pasangan. Jadi yang 2 ini merupakan bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Ya karena terdapat anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan, yaitu 4. 4-nya nggak punya pasangan dia di sini. Ya. Jadi dia bukan fungsi, seperti itu. Ya. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Apakah dia fungsi atau bukan? Kita cek satu-satu ya. Kalian lihat himpunan A-nya. 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, 2 pasangannya C. Oh ini Pak, 2-nya punya lebih dari 1 pasangan. Dan 3-nya nggak punya pasangan Pak. Iya, karena ada yang punya lebih dari 1 pasangan dan tidak punya pasangan, istilahnya 2-nya ini selingkuh ya, pasangannya lebih dari 1, dan 3-nya jomblo gak punya pasangan. Maka nomor 3 ini bukan fungsi karena terdapat anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan ya. Oke, yang keempat ini bagaimana? Oke, perhatikan nomor 4 nih. 1 pasangannya B, 2 pasangannya B, 3 pasangannya B, 4 pasangannya B. Ya, jadi semua mempunyai 1 pasangan ya. 4 juga merupakan sebuah fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A mempunyai tepat 1 pasangan di himpunan B, seperti itu. Jadi di sini yang merupakan fungsi adalah nomor 1 dan nomor 4, seperti itu ya Nana ya. Oke, kita akan lanjutkan soal nomor 2 ini ya. Diketahui himpunan P demikian sehingga X memetakan himpunan P adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 2 dan X kurang dari 7 dan X elemen bilangan asli, seperti itu ya. Dan Q himpunan X sedemikian sehingga ya, ini Y maksudnya ya, bukan X, tadi sudah dijelaskan di awal. Y lebih dari atau sama dengan min 2 dan Y kurang dari 7. Y-nya adalah elemen bilangan prima. Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan Q ke P adalah, oke, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mencari banyak pemetaan. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Ferry ya, bagaimana caranya. Kita coba satu-satu ya. Kalian cari dulu dia ini himpunan P-nya apa saja anggotanya, seperti itu ya. Ya, himpunan P dari sini kita lihat ya, dia itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 2 dan X kurang dari 7, tapi dia bilangan asli ya. Bilangan asli yang lebih dari 2 dan kurang dari 7 adalah, maka dia itu adalah
3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Kok 2 sama 7-nya nggak masuk, Pak? Ya karena ini tidak ada tanda sama dengannya. Di bawahnya nggak ada tanda seperti ini. Maka 2 dan 7 tidak masuk. Maka banyak anggota P-nya ada berapa? Ada 4. Kenapa 4? Jika dihitung di sini 1, 2, 3, 4. Jadi dia banyak anggota P-nya ada 4. Seperti itu ya. Oke, himpunan Q-nya sekarang kita cek. Himpunan Q ya, Y lebih dari atau sama dengan min 2 dan Y kurang dari itu 7. Maka Y itu adalah bilangan prima. Bilangan prima yang lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 7 adalah 2, 3, 5. Seperti itu ya. Ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Seperti itu ya. Banyak anggota himpunan Q-nya ada berapa di sini? Kita hitung. 1, 2, 3. Maka banyak anggota himpunan Q-nya ada 3. Tulis 3 di sini. Ditanya banyak pemetaan dari himpunan Q ke P. Seperti itu. Kita akan jawab sekarang. Banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari Q ke P. Kalau dari Q ke P, ingat ya, P dipangkatkan Q. Banyak anggota P dipangkatkan dengan banyak anggota Q. Ingat seperti itu konsepnya ya. Banyak anggota P-nya berapa? 4 ya, dapat dari sini 4-nya. 4 tulis 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4, bukan 4 kali 3. Salah ya. Maka di sini 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Jadi banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan Q ke P adalah 64. Seperti itu. Ya, Pak Guru kirain jelas. Jika ada yang belum paham, silahkan ditulis di kolom komentar anak-anak ya, bagian mana kalian tidak paham. Seperti itu. Oke, soal nomor 3. Ring dari himpunan pasangan berurutan Senin, matematika, Selasa, IPA, Rabu, IPS, Kamis, bahasa Indonesia adalah. Oke, kita buat dulu diketahuinya. Ini himpunan pasangan berurutannya dibuat dulu. Saya ditulis semua. Setelah dibuat, ya ditanya apa? Ya, ring itu apa? Daerah hasil. Ya. Oke, di sini Pak Guru coba buat ketiganya, domain, kodomain sama ringnya ya. Biar kalian tahu. Ya. Di sini domainnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa? Ingat, domain itu adalah yang X. Ingat ya. Di sini X, Y. Selalu seperti itu. X, Y. X, Y. X, Y. Selalu seperti itu ya. Sama seperti koordinat kemarin. Maka domain itu adalah dia yang X. Maka di sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ingat seperti itu. Kodomain itu yang Y dia. Matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Ini kodomainnya ya. Ringnya yang mana? Ringnya juga sama. Ringnya adalah yang Y ya. Matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ini ringnya, mana ya? Jadi ring dari himpunan pasangan berurutan di atas adalah matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia seperti itu. Oke, nomor 4, perhatikan nomor 4. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan 2 min 7x ya. Ini rumusnya ya. Jika domain fungsi adalah himpunan min 3, min 2, min 1, 0, 1, maka daerah hasil fungsi adalah, oke, kita disuruh mencari daerah hasil ya. Seperti biasa, buat dulu diketahuinya ya. Diketahuinya ya rumus fungsinya ini 2 min 7x, ini rumus fungsinya. Domain atau daerah asalnya yang ini min 3, min 2, min 1, 0, 1. Oke, ditanya daerah hasil. Untuk mencari daerah hasil, kalian tinggal mensubstitusi ya nilai min 3, min 2, min 1, 0, 1 ini ke dalam rumus fungsinya. Ya, tinggal dimasukkan saja seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Lihat sini. Nah, pasang rumusnya dulu. Fx sama dengan 2 min 7x. Kita cari f min 3. Kenapa f min 3? Ya karena domainnya min 3 pertama seperti itu. Karena min 3, maka di sini diganti 2 ya. 2 dikurangi 7 dikali min 3 ini kalian ya. Kita kerjakan yang perkalian dulu. Min 7 kali min 3 berapa? Positif 21. 2 tambah 21 berapa? 23. Ketemu domain yang pertama. Seperti itu.
Maaf, daerah hasil yang pertama, bukan domain ya. Yang kedua, nanti dengan min 2 X-nya ya, atau kita cari F min 2. Kok min 2 di sini min 2? Kan sama seperti tadi. 2 dikurangi 7 dikali min 2 seperti itu. Ya, di sini min 7 kali min 2 berapa? Positif 14. 2 tambah 14 berapa? 16. Selanjutnya sama kita cari F min 1. Kok min 1? Karena yang selanjutnya min 1. Seperti itu. Ya. F min 1 sama dengan 2 dikurangi 7 dikali min 1. Min kali min plus jadinya dia 7 kali 1 7. 2 tambah 7 berapa? 9. Seperti itu. Ya, kita cari F0 sekarang. Kenapa F0? Karena di sini 0 selanjutnya seperti itu ya. 2 dikurangi 7 dikali 0. Ya. 7 kali 0 ya 0. 2 dikurangi 0 berapa? 2. Oke, di sini selesai. Lalu kita cari nilai F1. F1-nya berapa? Ya, 2 dikurangi 7 dikali 1. Min 7 kali 1 berapa? Tetap min 7. 2 kurang 7 berapa? Min 5. Jadi sudah ketemu nilainya. 1, 2, 3, 4, 5 sudah ketemu. Jadi daerah hasil fungsi di atas adalah, Pak Guru buat dari yang terkecil ya. Min 5, dari yang terkecil 2, 9, 16, 23. Seperti itu. Oke, kita ke nomor 5 anak. Ya, ini fungsi G ya. Fungsi G dinyatakan dengan rumus Gx sama dengan Ax tambah B. Jika diketahui G2 sama dengan 3 dan G-3 sama dengan 13, nilai dari G-2 adalah Oke. Nah, ini kita belajar mencari nilai fungsi anak. Bagaimana caranya mencari? Perhatikan baik-baik. Kita buat diketahui terlebih dahulu ya. Buat rumus fungsinya Gx sama dengan Ax tambah B. G2 sama dengan 3. G-3 sama dengan 13. Seperti itu. Ya. Ditanya G-2. Ya, kita akan jawab. Ingat, selalu dari awal pertemuan Pak Guru jelaskan, matematika itu selalu berangkat dari yang diketahui. Jadi kalian jangan bingung, berangkatnya dari mana Pak? Kita punya ini 3, ya pakai ini aja ketiganya ya. Gx sama dengan Ax tambah B. Oke, kita buat persamaan satunya. Diketahui G2. Kok G2 yang dipasang Pak? Diketahui G2 seperti itu. Ya, karena diketahui G2, maka G2 sama dengan X jadi ganti dengan 2. 2A tambah B sama dengan 3. Ini kita anggap persamaan 1. Ya. Lalu yang kedua, G-3. Kok G-3 Pak? Karena diketahui G-3. Ya, sama dengan min 3A. Ya, kok min 3 di sini? Karena di sini min 3. Yang di atas kok 2? Karena di sini 2. Seperti itu. Min 3A tambah B sama dengan 13. Ini kita anggap persamaan 2. Ya, setelah ketemu persamaan 1 dan persamaan 2-nya, kita lakukan eliminasi. Eliminasi nilai B pada persamaan 1 dan 2. Ya, untuk lebih memudahkan, silakan tulis yang angka yang lebih besar di atas. Ya, min 3A tambah B sama dengan 13. 2A tambah B sama dengan 3. Seperti itu ya. Tarik garis, dikurangi. Oke. 13 kurang 3, 10. Karena eliminasi B, B-nya hilang ya. B kurang B, habis dia. Min 3 dikurang 2, ngutang 3, ngutang 2. Jadinya ngutang 5. Terus istilahnya min 5 di sini. Min 5A sama dengan 10. A sama dengan 10 dibagi min 5. A sama dengan berapa? Min 2. Ketemu nilai A sama dengan min 2. Langkah selanjutnya kita substitusi nilai A sama dengan min 2 ke persamaan 1. Dapat dari mana A sama dengan min 2-nya? Dapat dari sini. Ya. 2A tambah B sama dengan 3. Ini dari mana dapatnya? Persamaan 1. Dia angkanya lebih kecil, lebih mudah mengerjakan. Seperti itu. 2 dikali min 2 tambah B sama dengan 3. 2 kali min 2 berapa? Min 4. Tambah B sama dengan 3. B sama dengan 3 tambah 4. Min 4-nya pindah ke kanan. Ya. Ini tambah 3 tambah 4 berapa? 7. Ya. Sampai di sini belum selesai. Dapat B sama dengan 7. Ya. Setelah ketemu A sama B,
kalian buat bentuk fungsinya atau rumus fungsinya, dibuat ya. Gx sama dengan ax tambah b. Ini dapat dari mana? Di sini kan. Ya. Gx sama dengan a-nya tadi berapa? Min 2, maka ditulis min 2 x ya, ganti a-nya ya. B-nya dapat dari mana? 7, dapat dari sini. Setelah ketemu bentuk fungsinya ya, kita substitusi nilai a dan b-nya ke sini, maka ketemulah bentuk fungsinya. Ini dia bentuk fungsinya ya. Setelah itu baru kita bisa menghitung nilai G2 ya. Menghitung nilai G2 ya. Maka pasang bentuk fungsinya. Pasang yang ini ya. Gx sama dengan min 2x tambah 7. Karena ditanya G min 2, maka G min 2 sama dengan min 2 dikali min 2 tambah 7. Min kali min plus dia 2 kali 2 4. 4 tambah 7 sama dengan berapa? 11 ya. Jadi nilai fungsi G min 2 adalah 11. Seperti itu ya. Kita akan lanjutkan ke nomor 6. Jadi kalau belum mengerti silahkan ya, tanyakan langsung ke Pak Guru boleh, atau tulis di kolom komentar ya. Oke, nomor 6. Diketahui himpunan A adalah nama hari ya. Himpunan B adalah bilangan cacah kurang dari 7. Banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat adalah, oke, kita buat diketahui dulu. Diketahui himpunan A-nya, kita buat nama hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Maka di sini banyak anggota himpunan A berapa? Ada 7 ya, karena satu minggu itu ada 7 hari ya. Himpunan B bilangan cacah kurang dari 7. Ingat, bilangan cacah itu mulai dari angka berapa? Mulai dari angka 0. Kalau bilangan asli dari 1 ya, bilangan cacah dari 0, bilangan aslinya dari 1. Maka di sini dibuat 0,1 2 3 4 5 6. Maka banyak anggota himpunan B adalah berapa di sini? 7 ya. Karena dia sama, banyak anggota himpunan A-nya sama 7, banyak anggota himpunan B-nya 7, maka N-nya di sini sama dengan 7. Seperti itu. Kita disuruh mencari banyak korespondensi satu-satu ya. Maka kita akan mencari, pasang rumusnya, banyak korespondensi satu-satu sama dengan N faktorial ya. N faktorial. N faktorial itu artinya 7 faktorial. Dapat di mana 7? Dari sini. Tanya N-nya ya. 7 faktorial itu artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kita kalikan semua, ketemu hasilnya 5040. Seperti itu. Jadi banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat adalah 5040. Seperti itu. Anak-anak ya. Kira ini gampang. Ya. Kalau belum mengerti, boleh diputar ulang videonya sampai mengerti. Ya. Oke, nomor 7. Ya. Suatu fungsi mempunyai rumus fx sama dengan 3x min 5. Nilai dari f4 adalah, oke, kita buat diketahuinya. Diketahui fx sama dengan 3x min 5. Oke, 3x min 5 ya. F4 sama dengan berapa? Oke, akan cari sekarang. Fx sama dengan 3x min 5. Oke. F4 sama dengan, maka x-nya diganti dengan 4. 3 dikali 4 dikurangi 5. 3 kali 4 berapa? 12. Kurangi 5. 12 kurang 5 berapa? 7 ya. Jadi nilai dari F4 adalah 7. Seperti itu. Ya, Nana ya. Kira ini gampang. Oke. Nomor 8. Ya. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Jika f min 6 sama dengan 32 dan f4 sama dengan min 8, maka bentuk fungsi f adalah, oke, ini cuma disuruh mencari bentuk fungsi. Perhatikan caranya ya. Ketahui fx sama dengan ax tambah b. Caranya sama seperti tadi ya. F min 6 sama dengan 32 dan f4 sama dengan min 8. Ditanya bentuk fungsinya. Kita akan jawab sekarang. Fx sama dengan ax tambah b. Ingat, berangkat dari yang diketahui
ya, F min 6, maka kita akan pasang min 6A. Ingat ya, kok min 6 di sini kan? Di sini min 6. Min 6A tambah B sama dengan 32 seperti itu ya. Ini kita anggap persamaan 1 seperti itu ya. Lalu yang kedua, F4 diketahui F4 ya, makanya F4 di sini. F4 sama dengan 4A tambah B sama dengan min 8. Kok min 8 di sini, Pak? Karena nilainya min 8 ya. Ini kita anggap persamaan 2 ya. Langkah selanjutnya kita eliminasi nilai B pada persamaan 1 dan 2. Oke, kita tulis ya. Min 6A tambah B sama dengan 32. 4A tambah B sama dengan min 8. Tarik garis kurang. Oke, sudah? Kita kurangi satu-satu. Ya. Kalau misalnya dalam pengurangan ini kalian belum jelas, silahkan kalian coba ya. Coba orang-orang di rumah atau coba buat bentuknya seperti itu ya. 32 dikurangi min 8, coba ditulis seperti itu. 32 kurang min 8, berarti ini artinya 32 tambah 8 seperti itu. Maka jadinya adalah 40. Ya. B kurangi B, ya B kurang B habis 0. Min 6A dikurangi 4A, ngutang 6, ngutang lagi 4, maka jadinya dia ngutang 10 ya, ngutang 10A. Dan sini A sama dengan 40 dibagi min 10. A-nya berapa? Sama dengan min 4 seperti itu. Langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita akan substitusi nilai A sama dengan 4 ke persamaan 2. Pak, yang tadi kok ke persamaan 1, sekarang kok ke persamaan 2. Boleh, yang mana aja boleh ya. Akan sama hasilnya. Pak Guru lebih suka ke angka yang lebih kecil seperti itu. Ya, kita tulis persamaan 2-nya. 4A tambah B sama dengan min 8. A-nya diganti dengan min 4, maka 4 dikali min 4 tambah B sama dengan min 8. 4 kali min 4 berapa? Min 16 tambah B sama dengan min 8. B sama dengan min 8 tambah 16. B sama dengan berapa di sini? 8. Ya. Ketemu nilai B-nya 8. A-nya min 4, B-nya 8. Kita akan membuat bentuk fungsinya. Ya. Fx sama dengan AX tambah B. Tinggal kita substitusi ke sini nilai A dan B-nya. A-nya berapa di sini? Min 4, maka ditulis min 4 X tambah B-nya berapa? 8 seperti itu. Jadi sampai di sini selesai. Ya. Jadi bentuk fungsinya adalah Fx sama dengan min 4X tambah 8 seperti itu. Ya. Oke, ini nomor 9. Perhatikan soal nomor 9, anak-anak ya. Oke, kita akan lanjutkan. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Jika f3 sama dengan min 13 dan f min 2 sama dengan 17, maka nilai a dan b berturut-turut adalah, oke, ini sama cara yang seperti tadi, cuman di sini disuruh mencari nilai a dan b saja. Kita buat dulu rumus fungsinya ya, buat diketahuinya. Fx sama dengan ax tambah b. F3 sama dengan min 13. F2 sama dengan 17. Dapat di mana? Di sini ya, diketahui semua ya. Ditanya A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, sama seperti tadi anak-anak, berangkat dari yang diketahui. Ya. Fx sama dengan AX tambah B. F3 sama dengan 3A tambah B sama dengan min 13. Ini persamaan 1. Ya. Dari mana 3A-nya di sini ya, 3 kali A ya. F min 2. Kok F min 2, Pak? Ya, diketahui F min 2. Diketahui, ya. F min 2 sama dengan min 2A tambah B sama dengan 17. Kok 17? Ya, karena nilai F min 2-nya 17. Seperti itu. Ini kita anggap persamaan 2. Ya. Selanjutnya, kita akan eliminasi, sama seperti tadi ya. Nilai B pada persamaan 1 dan 2. Ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan. Tulis dia 3A tambah B sama dengan 13. Ini persamaan satunya. Min 2A tambah B sama dengan 17. Tarik garis, kurangi. Ya.
min 13 dikurangi 17. Maka ini artinya adalah hutang 13, hutang lagi 17. Maka dia adalah min 30. B dikurangi B, habis 0, nggak usah ditulis, boleh ya. 3A dikurangi 2A. Berarti di sini 3 kurang min 2A. Ini artinya 3 tambah 2. Seperti 3 tambah 2 berapa? 5A. Ya, jika kalian bingung di sini dapat ini, coba ditulis di catatannya atau di orang-orangnya, pasti ketemu segini. Ya. 5A sama dengan min 30. A sama dengan min 30 dibagi 5. Di sini. A sama dengan berapa? Negatif 6. Seperti itu. Ketemu nilai A-nya negatif 6. Ya. Oke, substitusi nilai A sama dengan negatif 6 ke persamaan 1. Ya. 3A tambah B sama dengan negatif 13. Maka kita akan lanjutkan sekarang. 3 kali min 6 tambah B sama dengan ya, min 13. 3 kali min 6 berapa? Min 18. Tambah B sama dengan min 13. B sama dengan 18-nya kita kumpulkan di kanan atau kita pindahkan ke kanan. B sama dengan min 13 ditambah 18. B sama dengan berapa? 5. Ya, jadi udah ketemu nilai A-nya min 6, nilai B-nya 5. Jadi nilai A dan B berturut-turut adalah negatif 6 dan 5. Seperti itu anak-anak ya. Oke, ini soal nomor 9. Kalau kalian belum mengerti, silahkan ditulis kolom komentar atau tanyakan langsung ke Pak Ferry. Boleh ya, dicat langsung. Seperti itu. Ya. Oke, ini nomor 10-nya ya. Pada pemetaan G memetakan X ke ya, X min 3, nilai dari G0 adalah, oke, ini dia, kita buat dulu yang namanya ya rumus fungsinya ya. Kita buat diketahui dulu ya. Ini ya notasi fungsinya ya. Fungsi G memetakan X ke X min 3, seperti itu. Ya, ditanya G0 sama dengan, kita tanda tanya, menjawab. Ini notasinya kita rubah ke rumus. Ya, dari notasi ini kita berubah ke rumus jadi Gx sama dengan apa? X min 3. Oke. Kita hitung nilai G0-nya sekarang. Gx sama dengan X min 3. Ini rumusnya. Kita rubah sekarang. G0 sama dengan berapa? 0 dikurangi 3. Seperti itu. Ya. 0 kurang 3 berapa? Min 3. Jadi nilai dari fungsi G0 adalah berapa? Min 3. Seperti itu. Jadi kita sudah selesai membahas 10 soal. Ini adalah lagi satu soal ya. Soal nomor 11. Oke. Perhatikan. Ini terkait dengan menggambar grafik fungsi ya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x tambah 1 dengan daerah asal bilangan cacah kurang dari 6. Oke. Kita buat dulu yang namanya diketahuinya. Fx sama dengan x tambah 1. Ini grafik. Ini rumus fungsinya. Ya. Daerah asalnya atau domainnya berapa? Bilangan cacah kurang dari 6. Maka di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah dijelaskan tadi bilangan cacah itu mulai dari 0 ya. Kitanya disuruh menggambar grafik fungsi. Langkah pertama kita harus mencari daerah hasilnya. Nah ya. Daerah hasil dari setiap yang namanya ini setiap daerah asalnya ya. Kita akan cari satu-satu. Oke, untuk x sama dengan 0. Kok x sama dengan 0 di sini, Pak? Ya karena daerah asal pertama 0, kan diganti kita cari f0 seperti itu ya. Fx sama dengan x tambah 1. F0 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi koordinat pertama ingat x dulu ya, karena x sama dengan 0, x-nya 0, 1, y-nya 1 seperti itu. Ini koordinat pertama kita sudah ketemukan. Untuk x sama dengan 1 sama cara yang seperti di atas. Fx sama dengan x tambah 1. F1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketemu koordinat yang kedua 1,2. Oke. Untuk x sama dengan 2. Kok 2? Ya karena 2 di sini ya. Maka di sini bisa dilihat F2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3 ya.
ketemu koordinatnya 2,3 seperti itu ya. Untuk X sama dengan 3, maka di sini Fx sama dengan, kita pasang rumusnya, X tambah 1, F3 sama dengan, ganti X dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4, seperti itu ya. Jadi koordinatnya ketemu 3,4 seperti itu ya. Selanjutnya untuk X sama dengan 4, maka rumusnya adalah Fx sama dengan X tambah 1. F4 nya berapa? 4 tambah 1 sama dengan berapa? 5. Ketemulah koordinatnya yang selanjutnya adalah 4,5 seperti itu. Untuk X sama dengan 5 yang terakhir ya, 5 di sini. Maka Fx sama dengan X tambah 1. Nilai F5 nya berapa? F5 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan berapa? 6. Ketemu koordinat terakhir adalah 5,6 ya. Setelah ketemu daerah hasilnya dan koordinat-koordinat ini, kita bisa buat yang namanya tabel pembantu ya, untuk memudahkan ya. Untuk ya ini X, ya ini Y ya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Oke. Untuk yang hasilnya 0, maka Y-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 3, Y-nya 4. X-nya 4, Y-nya 5. X-nya 5, Y-nya 6. Dapat dari mana ini? Tadi sudah dihitung ya. Di sebelumnya sudah dihitung ya. Lalu kita buat koordinatnya seperti tadi. Ini ya, yang tadi sudah dibuat ya. Koordinatnya sudah dibuat, maka kita bisa gambar grafik ya. Kita bisa gambar grafiknya ya. Sumbu X dulu yang mendatar, sumbu Y yang berdiri ya. Kita buat garisnya seperti biasa anak-anak ya, seperti koordinat kemarin. Maka titik pertama 0,1. Ini 0 di 1, 0,1. Ini titik A dia ya. 0,2. Mohon maaf, bukan 0,2. 1,2. 1,2 ini dia ya. 2,3 ini dia ya. 3,4 ini dia ya, idenya. 4,5 ya, 4,5 ya. Dan 5,6 yang terakhir. 5,6 ini titik F. 5,6 itu dia titiknya anak. Jadi inilah grafik fungsinya, tarik garisnya ya. Ini adalah gambar grafik fungsi yang memetakan X ke X tambah 1. Ini gambarnya, seperti ini kurang lebih gambarnya anak-anak ya. Jadi itu dia anak-anak ya. Itu dia tadi materi kita kali ini ya. Ini latihan soal Pak Guru buatkan buat kalian ya anak-anak ya. Silahkan dicoba. Untuk tugasnya seperti biasa ada di Google Classroom ya. Kerjakan itu ya dengan baik supaya mendapat nilai yang bagus ya. Itu dia. Jadi Pak pesan sama kalian anak-anak, tetap jaga kesehatan ya, supaya kita bisa ketemu pada saat ya pembelajaran tatap muka nanti ya. Akhir kata Pak ucapkan terima kasih.